Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Lambat tadi kata Palu. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali lagi mengumpulkan kita di majelis yang penuh barakah ini untuk membahas dan mengingat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang berkah, sehingga dengan ilmu itulah kita bisa menjalani hidup kita di dunia, menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan sedikit meneruskan kajian kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Imam Ahmad bin Zainal Habsyi. Beliau berkata di dalam kitabnya, Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulmihi fi darin amin ila amgal. Wa ayyakuna sab'a tawfatin fil masjidi wal baitu an yasari wa huwa kharijun an wa yajibu an yakuna as-sa'yu sab'an wa ba'da tawaf wa an yabda'a bis safa wa yakhtima bil marwa. Jadi dalam pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas beberapa rukun-rukun umrah. Itu rukun umrah itu sama aja lawan haji rukunnya, kecuali apa? Kecuali wukuf. Dalam umrah kan ada wukuf atau bermalam di dalam di Arafah, berdiam di Arafah. Nah itu kan ada. Selainnya sama. Nah, wajib juga untuk menutup aurat ketika tawaf. Harus juga bersih dari hadas dan najis ketika tawaf. Nah, kemudian lanjutannya, wa an yakuna, dan hendaknya melakukan sab'a tawafatin, 7 kali tawaf fil masjid, dalam masjid. Maksudnya apa? Masjid mana nih? Masjidil Haram. Jadi harus kita mengerti masjid ini maksudnya apa, masjid mana? Masjid itu banyak ya, masjid As-Sabur, masjid apa lagi yang di Muara Samud, masjid apa? Baitul Rahim, Baitul Rahman. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah Masjidil Haram yang ada di Makkah. Wal baitu, dan Ka'bah itu an yasari, di sebelah kirinya. Wa kharijun anhu, dan inya harusnya berada di luar Ka'bah. Jadi amun orang bertawaf itu lah di kirinya Ka'bah. Jadi berputar ke kanan. Nah, 7 kali kan. Nah, kemudian hendaknya inya di luar daripada Ka'bah. Kan Ka'bah itu kan segi 4 leh. Nah, itu tuh belawang dia. Yang kau masuk sana tuh orang-orang yang apalah bahasa itu, pemuka negara hanya kalau masuk sana. Kalau nggak salah di Indonesia ini pernah Insinyur Soekarno aja yang masuk ke sana. Nah, kalau masalah sembahyang apa segala macam boleh di dalam Ka'bah. Wah, boleh benar. Kemanapun arahnya pian. Kita kan biasanya sembahyang nih sana. Mau di sana terserah pian. Anak ke arah mana lagi? Ya, tapi ada beberapa saat juga hendaknya kadang menghadap ke lawangnya, dan lawangnya tuh ada yang kayak lawang ulut tuh, ada pelindung, maksudnya ada yang, jadi kalau Ka'bah tuh kan ada sedikit kayak penghalang lah, ada kaitnya langsung aja gitu. Hendaknya ada itu. Kalau ada itu maka ada sah sembahyangnya. Ya, adanya intinya ada tawing lah bahasa kita tuh, apa, dinding. Nah, di dalam Ka'bah tuh kemana pun arahnya. Amun sawat salah kiblat di sana tuh ada tahu lagi deh. Siapa? Nah, pokoknya kiblat di depan mata. Kalau kita ini kiblat tuh masih perkiraan aja.
ya lah. Kadang kalau yang sembahyang Allahu Akbar, mungkin Ustaz Mamat aja mungkin sembahyang tuh di depan langsung Ka'bah ya kalau mungkin kita bertanya mungkin belum kita lihat Ka'bah ya Allah. Jadi hendaknya di luarnya untuk bertawaf. Kalau sembahyang tadi boleh di dalam, tapi kalau tawaf harus di luar. Karena ngalim juga pian namun tawaf di dalam, halus aja tempatnya nih tuh. Tawaf. Dan ada beberapa saatnya lagi untuk tawaf. Ya. Kemudian wajibu dan wajib an yakuna melaksanakan as-sa'yu, bersa'i. Nah, bersa'i maksudnya sa'i lah. Sa'i. Apakah sa'i itu? Karena kita bahas. Sa'i sebanyak sab'an, 7 kali juga. Wa ba'da tawaf. Dan melakukan sa'i tadi setelah tawaf. Jangan terpaling datang sa'i langsung karena tawaf, jangan. Dan seperti yang kita jelaskan di sana tuh pada bagiannya sholat sunnah tahiyatul masjid dada. Terus kapan kita masuk masjid sana? Ya tawaf, penggantinya itu adalah tawaf. Jadi tawaf dulu 7 kali selesai, hanya sa'i. Nah, kemudian sa'i itu apa sih? Apakah artinya sa'i itu? Wa an yabda'a bis safa wa yahtima bil marwah. Sa'i itu adalah apa yang dimulai dari Safa ke Marwah. Itu berlari-lari kecil. Siapa lari-lari kecil itu kayak lanjut jogging, lanjut jogging. Ya pokoknya lari-lari kecil lah bahasa itu. Ya apakah bentuknya tuh nah? Pokoknya lari-lari kecil di antara Safa dan Marwah. Dan kisah ini mungkin sudah kita ketahui bacaan bahwasanya Mekah itu ada bermula dari ini, cerita Sayyidina Ismail alaihi salam. Dulu bukan Mekah juga ya, Yathrib itu. Ketika Sayyidina Ismail ditinggalkan oleh abahnya, kita singkat aja banyak sudah yang tahu ya Allah, misalnya ditinggalkan oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam berkat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan dan kesabarannya Nabi Ibrahim, maka ditinggal Nabi Ismail di padang gurun pasir lawan mamanya yang di sana tuh pada terbanyu. Dan gasan bertahan hidup cuma ada waktu itu kurma tinggi ya pulang. Bahasanya tuh mustahil kepinian tuh kalau mengguyang supaya gugur-gugurnya. Tapi bahkan izin Allah kawa gitu ya. Habis sudah makan, mamanya makan, anaknya Nabi Allah Ismail makan. Itu kan bahasanya tuh air susunya Siti Hajar itu pada tapi keluar ya. Nah jadi ngalih kita Sayyidina Ismail ini untuk menyusu lawan beliau. Habis makan kurma tadi kehausan Sayyidina Ismail. Ya lah, mau kita habis makan kada minum mencigu ya lah. Ya. Nah, kayak pun belum puasa tapi mencigu. Orang kan mencigu tuh boleh minum hanya ampe ya lah. Kayak pun belum puasa kira-kira. Ya apa coba? Ada beberapa cara. Salah satunya menahan napas, diarahkan ke leher. Tuh, itu kan kayak semacam makanan yang tersedak di sini loh. Itu yang membuat kayak semacam sistem pernapasan kita tuh agak terganggu kan. Itu salah satu caranya. Nah, habis makan sidinnya nggak minum, tapi banyak ada deh. Bingung Siti Hajar kan melihat ke atas gunung, ada 2 gunung di situ.
Tapi di atas gunung yang pertama yang dilihat itu di sofa itu kayak ada pancaran banyu. Siapa yang melihat banyu jauh nih, ada kan pancarannya loh. Ada kayak anu nih, uap-uapnya banyu tuh, mata morgananya lah. Buka sih, buka hal secara inilah. Buka sih balik ke sana. Ada juga buka sih pulang ke melihat di gunung sebelahnya di Malwa. Ada juga itu, ada juga sampai beberapa kali. Nah, sampai beberapa kali dan Sidin berserah lawan Allah, datang ke samping Ismail. Ternyata saking Ismail ini kehausan, Sayyidina Ismail kehausan, yang anak nangis tuh hentak berarti sekolah itu tumit tuh nah hentak. Akhirnya hentak tumit, Sayyidina Ismail keluar dulu oleh Siti Hajar, diulah kayak pampanan dari pasir, diulah kayak bendungan gitu. Akhirnya banyu itu alhamdulillah sampai ini ada, yaitu banyu Zam-Zam. Dulu orang Arab itu kalau hendak berdiam ya, harus ada banyu di sampingnya. Nah itulah awal mula Mekah itu ada. Lalu orang-orang yang berdagang melihat ada banyu di situ, akhirnya membangun rumah di sana atau bahasanya kemah, sampai menjadi kota Mekah. Alhamdulillah ada beberapa manfaat atau ibrah yang bisa kita ambil dari ceritanya Sayyidina Ismail dan Siti Hajar. Melihat ketekunan dari Siti Hajar yang kadang menyerah ketika dapat musibah, kadang jatuh ketika diturunkan begitu banyak cobaan, tapi kada sombong dia, tetap dia berserah diri lawan Allah. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kita tuh untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, kita tuh jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Mungkin kita diberi cobaan berkali-kali oleh Allah, apa bangkit lagi, bangkit pulang. Ya kalau kayak itu juga Siti Hajar tadi tanpa menyerah sih. Kemudian kita mengambil ibrah juga atau manfaat juga dari kesabarannya Nabiullah Ibrahim. Bayangkan itulah Nabiullah Ismail ini bahasanya anak yang paling disayang dan ditunggu-tunggu, yang ditunggu-tunggu Sayyidina Ismail ini. Kada sampai beberapa bulan dan ditutup yang lahirnya bahasa ini, lahirnya Sayyidina Ismail. Nabi Ibrahim kada ada di tempat. Nabi Ibrahim kada ada di tempat. Nuh ini yang kada ada di tempat lagi bini benar. Ya bertemu, hanya beberapa hari bertemu, diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak dan bini di padang pasir tadi. Bahkan setelah beberapa tahun pulang, disuruh menyembelih Nabi Ismail. Bayangkan, ada yang tahan lah kira-kira anak. Kalau misalnya aja Bang Le, misalnya Allah menyuruh meninggalkan anak di satu tempat yang bahasanya tuh hitungannya kada bakal selamat, mati kelaparan. Masih mending kalau dalam hutan tuh ada aja bahasanya buah yang kau dimakan, daun-daunan di padang pasir apa yang dimakan, mana panas pula, haus. Ya, siapa yang kuat gitu? Kada kuat. Dan siapa yang kuat kalau disuruh menyembelih anaknya? Jangankan menyembelih anak, melihat anak mati di depan mata aja atau meninggal di depan mata aja mungkin
sakitnya tuh luar biasa. Bagaimana kalau beliau seorang yang menggorok atau menyembelih anaknya, penyesalan seumur hidup. Tapi apa? Nabi Ibrahim tahu kalau itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Allah Ibrahim taat akan semua perintah yang Allah berikan kepada beliau. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar akan ujian yang Allah berikan kepada kita, dan juga pantang menyerah akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang telah kita dengarkan, kita perdengarkan, menjadi berkah dan bisa menjadi syafaat kita di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni aktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismil asal Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil berkuasam dari Cina, watabatul kafimatina, Allahumma kawin alim bisakaratillah, wa subhanallah kamilan laka abidin dari sahabat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.